prajurit yang dimiliki oleh warga Rumpin sehingga namanya diabadikan menjadi jalan. Nah, Kang Ojos ini merupakan penulis buku dari Kang Ojos. Punten, boleh dilihat bukunya. Di mic-nya juga boleh dipegang. Nah, Kang Ojos ini merupakan penulis dari buku Prajurit Rumpin yang Patriotik, wafatnya Samlawi kala usir Belanda. Kang Ojos, kenapa sih tertarik untuk membuat buku perjuangan Prada Samlawi, Kang Ojos? Pertama, saya tertarik dengan penulisan buku itu karena dulu kan saya tugas liputan di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat, meliputi 17 kecamatan dari mulai Dramaga, Ciapus, Tanjung Sari hingga paling ujung Kecamatan Jasinga. Karena memang setiap momen pada tanggal 17 Agustus kita memang ditekankan untuk mencari hal yang unik. Salah satunya adalah para pejuang. Nah, di situ saya menelusuri Soleh Iskandar. Nah, Kampung Pasarean ini sudah ditetapkan oleh UNESCO salah satu kampung termodern pada saat itu. Nah, Usut punya usut karena banyaknya di Bogor Barat ini tugu-tugu pejuang. Di situ saya mulai menelisik. Setelah menelisik, menghasilkan karya jurnalistik, di situ mulai tayang. Karena memang saya besar, lahir dan sekolah di Rumpin, begitupun juga meninggal pasti saya dimakamkan di Rumpin. Saya ingin bersumbangsi melalui karya tulis untuk menelusuri jejak-jejak para pejuang. Nah, Prada Samlawi mungkin sudah tidak asing lagi nama beliau. Saya bertanya ke teman-teman, Prada Samlawi itu siapa? Tidak ada yang tahu. Nah, dari situ saya tertarik ingin menelusuri. Pertama, saya ketemu dengan adik kandung Prada Samlawi, yaitu bernama Maiyah. Beliau masih ada. Saya wawancara eksklusif dengan beliau. Beliau menceritakan sambil meneteskan air mata ketika detik-detik Prada Samlawi itu wafat. Prada Samlawi ini seorang pemuda gagah dan pemberani, disiplin baik itu dari keluarga maupun secara militer. Dia tinggal di Kampung Panongan. Saat beranjak dewasa ataupun masuk Laskar Rakyat, saat itu dia tinggal bersama dengan tetehnya, yaitu Maiyah. Kalau orang Rumpin biasanya dekat sama teteh ketimbang sama kakak, biasanya kayak gitu. Nah, saat Prada Samlawi mendapatkan tugas, dia minta dibuatkan pepes ikan. Namun pepes ikan itu sudah matang, Prada Samlawi tidak sempat untuk memakan. Dia baru minum teh manis. Dia langsung berangkat ke sebuah kampung yang saat ini disebut Kampung Sentuk. Nah, Kampung Sentuk itu area perbukitan, tidak ada sinyal, apalagi televisi tidak ada. Itu benar-benar pelosok. Nah, saat itu saya terhentinya karena terbatas narasumber yang sudah wafat terlebih dahulu. Nah, saya mau di situ mulai melakukan riset. Yang awalnya saya liputan di Soleh Iskandar sampai ke Jasinga, saya buka lagi data-data dan saya temui keluarga ataupun ahli waris dari keluarga besar Pak Soleh Iskandar di Pasarean, Kecamatan Pamijahan waktu itu. Ternyata Prada Samlawi ini di bawah pimpinan Soleh Iskandar yang dulu markasnya di samping kantor Kecamatan Luliang bernama Laskar Hizbullah saat itu. Nah, saya menggali lagi Prada Samlawi, siapa pimpinan Prada Samlawi saat itu? Ternyata Haji Sairin. Sersan Sairin ini orang Muncang, masih satu desa Kampung Sawah. Karena Sersan Sairin sudah wafat, saya ketemu dengan anak pertamanya, yaitu Mahaji Inung. Nama Haji Inung menceritakan betapa
dasarnya pertempuran saat itu disebut perang revolusi fisik tahun 45 sampai 49 karena Belanda belum mengakui keutuhan Indonesia saat itu. Nah, dari Bah Haji Inung ada temennya pada Samlawi masih hidup, namanya Bah Haji Sarba. Saya temuin Bah Haji Sarba, ternyata Haji Sarba itu tinggal di kampung Cijambe, kecamatan Cigudeg. Nah, disitulah data itu mulai terungkap. Haji Sarba itu menceritakan tentang riwayat perjalanan pejuang-pejuang di Bogor Barat, salah satunya Prada Samlawi. Saya mulai tulis, meski saya pulangnya merasa ketakutan karena pulang itu jam 1 malam. Saya nunggu motor lewat. Itulah perjuangan saya ingin menelusuri jejak-jejak para pejuang. Dari Haji Sarba, saya mulai menulis karena data itu dangkal. Dangkal dalam arti apa? Ini Prada Samlawi, meski Haji Sarba membenarkan Prada Samlawi itu gugur di Kampung Sentuk, dangkal itu dalam arti saya ke Sentuk ini yang saya takutkan tidak ada narasumber. Itu karena penulisan buku itu harus lengkap dari awal hingga akhir. Bagaimana perjalanan Prada Samlawi ini dari hidup, riwayat hidup sampai perjalanan militer hingga wafat. Saya dalam hati kalau memang ada Kampung Sentuk di daerah Bogor Barat, saya dipastikan akan nginep. Paling tidak warga menyebutkan bahwa benar di sini pernah terjadi pertempuran saat itu. Itu dalam pikiran saya itu. Nah, akhirnya saya telepon rekan-rekan saya di Parung Panjang, Jasinga hingga Cigudeg. Tolong cari Kampung Sentuk di mana. Nah, dari teman-teman itu mencari, nanya-nanya ke Pak Camat kemana. Alhamdulillah Kampung Sentuk itu ada di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg. Pokoknya belakangnya Gua Gudawang. Ya. Nah, saya sampai ke Cigudeg. Kata warga di situ di Desa Argapura, Kang, kalau mau ke Kampung Sentuk lebih baik nginap. Kalau pulang ke sorean, khawatir takut kenapa-napa di jalan karena kampung itu benar-benar di pelosok. Saya niatkan dalam hati, saya Bismillah, alhamdulillah nyampe ke sana. Saya sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur, ada seorang kakek-kakek yang ngelamun di warung. Saat itu persis pinggir kali. Saya ngopi dulu, nanya-nanya, Pak, kenal sama Prada Samlawi? Saya gitu. Dia jawab bengong, Prada Samlawi. Ada juga Samlawi. Samlawi orang mana, Pak? Dia orang Rumpin, dia pejuang. Itu saya langsung menangis lah. Karena memang perjalanan saya sebelum ke Sentuk, saya jalan dulu ke makam beliau meminta petunjuk. Nah, kakek-kakek di Kampung Sentuk itu namanya Abah Hugan. Abah Hugan itu menceritakan karena Kampung Sentuk ini sering dilintasi oleh laskar rakyat, laskar ataupun Hizbullah. Prada Samlawi ini kerap kali bersilaturahmi ke warga. Seringkali dia paling tidak seminggu 2 kali ataupun 3 kali kalau dia lewat. Dia kenal akrab dengan Abah Hugan karena Abah Hugan ini sudah diketahui oleh Belanda dan sekutu bahwa Prada Samlawi ini dekat dengan Abah Hugan. Namun setelah ngobrol dengan Abah Hugan, Prada Samlawi ini sholat di salah satu masjid. Setelah sholat dia ditarik oleh Belanda dan sekutu. Setelah ditarik, diikat, baru dia pakai minyak bahan bakar langsung dibakar. Saat itu kondisi Prada Samlawi gosong, tapi dia masih bernapas, sudah tidak berdaya. Sudah itu dia diseret, ditarik ke tengah sungai, ditekuk, jadi begini posisinya, diikat. Setelah itu di atas baru dihujani peluru dan wafat. Jadi Abah Hugan itu saksi hidup yang masih ada sampai sekarang ya, Kang ya? Insya Allah saksi hidup. Jadi pasti ceritanya itu sungguh-sungguh gitu ya, benar nyata adanya gitu ya, Kang ya. Terus prosesnya itu berapa lama untuk pembuatan bukunya, Kang? Ya, dari Sentuk saya mulai lengkaplah data itu. Saya buka lagi riset. Ternyata Prada Samlawi ini di bawah pimpinan Ki Haji Soleh Iskandar. Waktunya ada 4-5 tahun untuk pembuatan bukunya?
riset, observasi dan segala macamnya? Ya, kurang lebih 5 tahun, karena yang tadi saya sampaikan dari awal, putusnya narasumber yang tervalidasi. Karena semua, kalau penulisan buku ini kan bukan sumber katanya, infonya harus didapat dari keterangan langsung. Iya kan, apalagi ini sejarah ya, jadi infonya benar-benar harus valid, benar-benar dari orang yang merasa. Ya. Kalau Pak Bambang sendiri asal orang Rumpin, Pak Bambang? Bukan orang Rumpin, udah berapa lama Pak Bambang ngajar di Rumpin, Pak Bambang? Berapa tahun Pak Bambang? Ya, saya 2010 akhir, awal 2011, berarti udah 10 tahun. 10 tahun, cukup lama ya. Tapi sejarah Rumpin sudah pernah mendengar Pak Bambang? Barusan. Teman-teman di sini baru mendengar sejarah Rumpin baru kali ini juga. Wah, alhamdulillah ya, berarti Beca Mang Odik ini benar-benar membuka wawasan kita, memberi kita pengetahuan baru tentang pahlawan yang ada di Rumpin. Boleh dong tepuk tangannya, ya. Teman-teman, para hadirin yang menyaksikan di YouTube maupun di IG juga, inilah Rumpin dengan sejarahnya, dengan pahlawannya yaitu Pradasa Melawi yang membuat Rumpin terkenal sampai saat ini ya, dengan perjuangan-perjuangan Pradasa Melawi. Pak Bambang, sebagai guru PPKN, menurut Pak Bambang sebagai atau sejauh mana sih kita penting untuk sejarah? Ya baik, sebenarnya di awal sekali Bu Wida udah mengatakan ya, siapa sih yang kenal Rumpin? Saya katakan kalau nggak kenal Rumpin berarti kurang update. Iya kan? Gitu. Nah, gimana nggak kurang update gitu kan? Bung Karno, Sultan Hasanuddin menginjakkan kakinya di Rumpin. Oh, betul. Itu kota-kota terkenal. Mereka datang ke Rumpin. Berarti kan Rumpin itu punya sesuatu yang hebat. Ya. Yang mungkin tidak semua orang tahu. Nah, buat semuanya yang nonton, silakan ke Rumpin. Itu satu, gitu kan? Nah, Rumpin juga sering disebut kok ketika di tahun 2010. Disebutnya juga bukan di tempat sembarangan kan? Di Istana Negara. Karena ada salah satu siswa terbaik kita, yaitu Risman ya. Dia teman saya kebetulan. Paskibraka nasional temannya Winda kan. Tepuk tangan dong buat Rumpin. Sudah masuk tembus siswanya ke Paskibraka nasional, luar biasa kan? Jadi makanya kenapa saya katakan kalau ada orang nggak Rumpin kurang update. Aduh. Berarti teman-teman saya kurang update. Kurang update. Harus ya? banyak lihat cerita tentang Rumpin. Nah, terus kembali ke pertanyaan Teteh ya, Teh Winda aja ya, karena masih belum tua ya. Boleh dong. Saya sangat terharu sekali ya dengan generasi muda Kang Ojos ya, putra terbaik Rumpin yang memang menuturkan dan harus memang diceritakan ya, Kang Ojos melalui penuturan yang luar biasa. Itu tidak singkat, 5 tahun itu luar biasa, sangat lama sekali. Dan dengan proses segala macam dilalui oleh Kang Ojos, kita warga Rumpin mengucapkan terima kasih buat Kang Ojos ya, yang sudah memberikan dirinya sepenuhnya untuk Rumpin. Nah, berarti kita semua di sini, kita ya, anak semua termasuk bapak ibu guru di sini, berarti mewarisi trah atau gen para pejuang. Nah, kebanggaan itu, sehingga nanti kita tinggal apa? Tinggal mengisi, meneruskan perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur, memang bukan hanya untuk Rumpin saja, tapi untuk Indonesia. Itu. Jadi ini kita semuanya darah pejuang nih. Alhamdulillah nih ya, terbuka kita. Berdua siapa tahu berarti kan darahnya pahlawan siapa. Itu harus kita syukuri bahwa kita ini trah pejuang. Pelajarnya juga trah pejuang, yang tepuk tangan semua dong buat anak-anak SMA 1 Rumpin. Itu sudah gennya gen pejuang, trahnya trah pejuang, tinggal kita bagaimana caranya meneruskan perjuangan. Nah, karena saya guru PPKN ya, muatannya nasionalisme dan patriotisme gitu kan. Sehingga hal-hal yang mesti harus diteruskan adalah satu adalah faktor keteladanan. Kedua, melalui pembiasan-pembiasan baik gitu kan. Dan ini sebenarnya sudah kita laksanakan melalui program-program sekolah ya, yang sudah kita laksanakan bersama, seperti misalkan Jumsi, ya kan, Jumse sama Jumroh. Nah, kalau para pejuang itu kan rohaninya harus bagus kan. Nah, itu sudah kita tuangkan dalam kegiatan Jumat Rohani. Itu program kebanggaan SMA 1 Rumpin. Terus kemudian Jumsi. Nah, itu untuk melatih kesadaran kita untuk ya perjuangan juga, ya bersih-bersih juga tuh bagian dari perjuangan. Terutama apa? Membagikan kesadarannya, gitu kan? Buang sampah itu kalau nggak terbiasa berat tuh itu bukan pejuang itu. Kalau pejuang yang sampah di rumah diambil, ya kan? Itu contoh yang sederhana. Terus kemudian Jumat sehat. Nah, pejuang itu harus sehat, berbadan kuat, memiliki mindset yang bagus. Makanya 3 program ini, punten Pak,
Ini kita laksanakan ketika PTM, tapi karena terkendala lagi itu sementara kita cancel dulu Pak. Tapi itu adalah bagian di antara program unggulan SMA 1 Rumpin yang memang kita kembangkan berbasis profil pelajar Pancasila. Begitu Teh Winda. Pak Bambang, jadi itu langsung implementasi ya dari pembelajaran PPKN dengan adanya Jumsi, Jumse, dan Jumroh yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Rumpin. Tentunya menegakkan kedisiplinan, ya, melaksanakan upacara setiap hari Senin, juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melatih kedisiplinan di SMA Negeri 1 Rumpin. Nah, Kang Ojos, berarti tadi kan Kang Ojos sempat tadi menyinggung tentang datang ke makamnya Pradasa Melawi. Makamnya itu ada di mana, Kang? Makamnya itu kan pertama Pradasa Melawi ini sehabis gugur dia dimakamkan di Kampung Sentuk karena sekitar tahun 1992-an para pejuang itu dipindahkan makamnya ke Taman Makam Pahlawan di Bogor. Di Bogor ini ada dua, Taman Makam Deredet sama Taman Makam Pahlawan Pondok Rajak Cibinong. Nah, namun Prada Abdullah sesuai permintaan daripada keluarga untuk tidak dipindahkan, ingin dimakamkan di Rumpin, makanya dimakamkan di Rumpin di Kampung Gardu, Desa Kampung Sawah. Nah, tujuan dari keluarga Pradasa Melawi ini untuk dikenang oleh masyarakat Rumpin, khususnya bagi keluarga supaya jarak agak dekat. Berarti saat ini kalau warga Rumpin mau jarah ke Pradasa Melawi itu ada tempatnya di Kampung Gardu, betul ya? Terus peninggalan-peninggalan dari Pradasa Melawi saat ini apakah masih ada, Kang? Nah, untuk peninggalan tidak ada karena memang dia wafatnya masih muda. Namun sebagai bentuk penghargaan pemerintah Kabupaten Bogor atas jasa-jasanya, Pradasa Melawi ini naik pangkat, jadi dari prajurit ke Prada, jadi prajurit 2. Prajurit 2 ya. Terus juga kalau tidak salah di dekat lapangan ya, di dekat lapangan utama atau stadion mini yang dimiliki oleh Kecamatan Rumpin itu ada Tugu Pradasa Melawi. Bukan, itu Tugu Monumen Perjuangan. Tugu Monumen Perjuangan dari masyarakat Rumpin ya. Jadi kalau orang Rumpin yang udah pernah, yang sering nih upacara 17-an di lapangan mini ya, stadion mini itu ada di sebelah kanan, tepat banget di samping polsek itu ada Tugu. Suka perhatiin nggak gambar Tugunya apa? Atau cuma lewat, oh iya Tugu, udah gitu doang. Pernah merhatiin nggak gambarnya? Enggak ya, nanti pulang dari sini coba lihat di dalam Tugu tersebut. Itu ada perjuangan ya, gambar-gambar para pejuang pada zaman dahulu. Itu dibuat untuk memperingati atau monumen yang dibuat untuk mengingat jasa-jasa pahlawan, terutama pejuang-pejuang yang ada di Rumpin ya. Terus juga salah satunya tadi diabadikan menjadi nama jalan. Jadi Tugu Kecamatan Rumpin ini gambarnya menggambarkan bagaimana pertempuran saat itu, karena dari buku itu saya tulis di Kampung Cigewor karena pimpinan Pradasa Melawi itu Sersan Sairin di Kampung Cigewor, dia dibombardir oleh Belanda dan puluhan orang meninggal dan sebagian orang mengungsi. Nah, itu gambar di Tugu itu menggambarkan perjuangan saat itu. Berarti pada saat itu Rumpin pernah dibombardir. Jadi nanti bisa dilihat ya ke situ ya, siswa-siswa SMA 1 Rumpin, diperhatikan gambar-gambarnya bombardir pada saat penjajahan yang ada di Rumpin itu ya. Kang Ojos asli orang Rumpin, Pak Bambang nih sudah 10 tahun ngajar di Rumpin. Udah bisa dibilang orang Rumpin belum ya? Airnya diminum, air Rumpin diminum, makanannya diminum, durennya apa lagi? Nah, itu yang salah satu hal yang paling terkenal di Rumpin itu juga adalah duriannya ya. Jadi kalau ke Rumpin belum makan durian, rasanya belum ke Rumpin deh. Gitu ya, jadi harus dicobain. Menurut Pak Bambang dan Kang Ojos sudah observasi bukunya. Kita tahu pahlawan itu memiliki sikap yang patriotisme, sikap yang heroik. Kalau untuk kondisi masyarakat Rumpin saat ini, sama nggak sih dengan zaman dahulu yang masih memiliki sikap patriotisme, sikap patriotisme, nasionalis,
dan juga sikap perjuangan yang tinggi. Boleh Kang Ojos dulu, boleh Pak Bambang dulu, silahkan. Ya, kalau sikap itu masih ada, hanya saja dikalahkan oleh teknologi. Iya, masih ada. Saya meyakini di beberapa siswa kita itu luar biasa. Ditunjukkan dengan, ya contohnya sekarang ini aja, anak-anak yang bersedia hadir hari ini gitu kan, itu kan motivasinya tinggi karena mereka ingin belajar sejarah, mereka ingin tahu sejarah. Jadi saya meyakini bahwa tugas kita bersama ini untuk membangkitkan kembali gitu kan setelah melalui penuturan. Nah sekarang tinggal tugas kita adalah ya kita harus bangkit, kita harus merubah mindset ya, kita ini darah pejuang gitu loh. Ya kita jangan sampai kita menjadi benar-benar disebut sebagai hanya generasi rebahan gitu kan, efek dari COVID lalu menjadi generasi rebahan yang tidak mau peduli terhadap perubahan. Ingat masih ada ya, harapan masih ada, harus yakin itu. Masih ada dong sekarang juga nih siswa-siswa SMA Rumpin, masih banyak kok siswa-siswa SMA Rumpin yang bisa datang tepat waktu, ya, yang masih mengikuti upacara, itu kan punya nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, ya. Kalau Kang Ojos, kalau tadi Pak Bambang menyoroti di siswa-siswi SMA Negeri 1 Rumpin, kalau Kang Ojos boleh dong disoroti dari masyarakatnya. Nah, dari zaman dulu masyarakat Rumpin memang tidak melek dengan teknologi. Di era digitalisasi saat ini, saya pernah ingat dulu kalau nggak punya Twitter katanya orang desa, tapi jujur sekarang di pelosok Rumpin udah punya Twitter, artinya generasi muda Rumpin udah melek teknologi. Kayaknya saya belum punya Twitter, itu gimana ya? Tapi kalau IG punya, boleh di follow ya. Oke, karena pemuda adalah punya peranan penting untuk memajukan suatu bangsa. Di era digitalisasi ini, apalagi kita akan menghadapi bonus demografi. Artinya persaingan digitalisasi kita harus berpersiapan dari sekarang. Intinya SDM yang berkualitas. Insya Allah ya, dengan kata Pak Bambang tadi orang-orang yang punya terah para pejuang, insya Allah lah punya nilai-nilai yang baik ya, apalagi dulunya banyak pejuang di Rumpin, pasti juga punya nilai-nilai yang baik dari para pejuang. Nah, gimana nih kira-kira pembahasan dari sejarah Rumpin dan Pak Bambang menyoroti dari segi pembelajaran PPKN? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Rumpin maupun dari Bapak dan Ibu guru ataupun pemirsa yang sedang menyaksikan di YouTube maupun di Google Meet? Boleh dong mengirimkan pertanyaannya untuk Pak Bambang dan Kang Ojos supaya kita tahu lebih dalam lagi tentang Rumpin. Silahkan yang mau bertanya.